Ada pertanyaan ya? Alhamdulillah tidak ada. Jadi nanti kita bisa melanjutkan ke materi pelajaran yang selanjutnya. Ya. Mungkin cukup. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Anak-anakku yang kami banggakan, melanjutkan materi pelajaran kita hari ini yang adalah fikih salaf yang akan disampaikan oleh pengampu materi pelajaran fikih salaf, yaitu Bapak Kiai Haji Nur Habib, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Siswa murid-murid kelas 9 MTSNU Tebes Kudus, yang semoga saja sampai saat ini masih kerasan untuk mengikuti pembelajaran daring secara virtual demi memenuhi kebutuhan kita sebagai thalabul ilmi. Mencari ilmu itu wajib walaupun keadaan jarak jauh atau jalur langit, Pak. Ya. Baik, kalau kemarin sudah dibahas tentang muqaddimah, untuk itu langsung saja kita masuk pada materi fikih salaf yang kemarin sudah saya jelaskan. Kitabnya menggunakan kitab Qurratul Ain. Mudah-mudahan anak-anak sudah siap yang perlu disiapkan kitab dan juga buku tulis untuk meringkas materi yang sekiranya perlu ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani, dat kang maha welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi, tur dat kang maha asih ing dalem akhirat blaka. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Alladzi rupane zat hadana kang nuduhake sapa alladzina ing kita. Lihadza maring iki amal, iki pekerjaan. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita, ora ana iku linah tadia yakti oleh pituduh sapa kita. Laula an hadana diparil lamun ora ing yen to paring hidayah na ing kita, paring petunjuk na ing kita sapa Allahu Allah. Jadi Kiai Musannaf sebelumnya mengawali dengan bismillah, menyebut nama Allah dan memuji pada Allah yang dengan hidayahnya itu kita semua petunjuk dari Allah,
kita mendapat hidayah dari Allah. Jadi hidayah itu kalau Allah tidak memberikan, ya kita tidak akan mendapat petunjuk. Termasuk kita belajar di MTSN UTBS Kudus, itu ya berarti kita mendapat petunjuk dari Allah. Maka dengan kita diberi petunjuk, kita manfaatkan sebaik mungkin selama kita mencari ilmu di MTSN UTBS Kudus ini, karena banyak sekali dari guru-guru kalian, dari para masyayikh yang selama 3 tahun nanti kalian ditempa, baik itu ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum, termasuk pelajaran fikih salaf ini. Wassalatu tawi tambah rahmat ta'zim wa salam lan keselamatan iku ala doro kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulillahi kang dadi utusane Allah, di rahmat ta'zim dan keselamatan semoga saja terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad? Nabi kita itu kan nabi yang sudah sempurna, termasuk nabi yang menjadi imamul anbiya wal mursalin. Kok kita doakan? Jadi nisbat kita mendoakan nabi. Kalau kita mendoakan nabi itu berarti otomatis sejatinya itu mendoakan diri kita sendiri. Nisbat contoh kita mengisi air yang mengisi gelas dengan air gelasnya sudah penuh dengan air, kita isi terus, maka air itu akan tumpah ke bawahnya. Nah, termasuk kita mendoakan Nabi itu ya kita akan mendapatkan doa apa yang kita doakan kepada Nabi tersebut. Termasuk di sini wassalamu ala sayyidina Muhammadin, keselamatan dan juga kekurangan dari semua bahaya, keselamatan dari semua bahaya dan juga dan mudah-mudahan diawali dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Segera saja suasana kondisi saat ini segera selesai, artinya corona ini segera selesai sehingga kita dapat belajar secara tatap muka. Tentunya anak-anak kita semua sudah kangen berjumpa secara langsung. Wa ala alihi, Yai Musanad tidak hanya mendoakan kepada Nabi Muhammad, tapi wa ala alihi lan muga-muga tetap ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad al faizina kang padha bejo biridallahi kelawan pikantuk ridane Allah. Wa ala alihi di sini diterangkan keluarga Nabi. Siapa sih keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu ya keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Bahkan di situ wakila disebutkan alihi di sini kullu mukminin. Jadi semua orang-orang mukmin ini fi maqamid doa. Termasuk kita semua ketika dalam doa itu ya alihi kita ya ikut, karena kalau kita itu tergolong, karena kita tergolong orang-orang mukmin, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbilan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Yaitu orang-orang yang pernah hidup masa kurun Nabi Muhammad dan orang tersebut beriman. Ini sahabat. Cuman kalau
sebaik-baik sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini. Tapi kalau urutan keafdolannya ini sesuai kekhalifahannya itu. Ya mulai Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar, Umar, terus kemudian Utsman, Ali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi kang dadi utusane Allah. Tadi saya ulangi lagi, Rasulillah, Nabi Muhammad diutus ini untuk dua kelompok ini ya, kelompok manusia dan juga kelompok jin, termasuk juga kelompok malaikat ini. Jadi Nabi diutus itu tidak hanya kepada manusia saja, ya termasuk jin. Karena jin itu ya ada yang iman, ada yang Islam, ya mau sholat, ada yang semacam itu. Apalagi malaikat. Wala ali wasabi al-faizina biridallahi wa ba'du. Ini bacanya wabakdu karena ba'du ini termasuk mabni domah ketika mudhof ilaihnya dibuang. Wabakda basmalah itu, basmalah hamdalah sholawat salam. Dalam alfiyahnya kan disebutkan wadmun bina'an gairo'in adim tama lahu udifan nawiyama udimain. Dan itu nanti kewajiban kamu semua kelas 9 termasuk mungkin sudah sampai itu nanti setorannya bab idhofah itu halaman 410 kalau tidak salah. Makanya bacanya wa ba'du lan ing dalem sause maca bismillah alhamdulillah sholawat salam fahadha mongko utawi iki iki apa ya iki pekerjaan iki karangan bahada monggo utawi iki iku mukhtasarun kitab kang den ringkes fil fikih ing dalem fikih. Jadi kitab Qurratul Ain ini itu kitab yang berisi tentang bahasan fikih. Mukhtasarun iki kola lafdhu wa kasra maknahu. Jadi kitab yang lafalnya sedikit. Qurratul ala madhabil imami ing atase madhabi Imam Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Jadi menurut sesuai madhabi Imam Syafi'i. Rahimamukum melasihu ing Imam Asy-Syafi'i sapa Allah taala. Wa samaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing ikilah karangan bi Qurratul Aini kelawan kitab Qurratul Ain. Jadi dinamakan oleh musannaf kitab Qurratul Ain. Apa arti Qurratul Ain? Sedap dipandang. Ya artinya Qurratul Ain. Jadi sedap dipandang bimuhimmatid dini kelawan nerangake pira-pira penting rajian hale ngarep-arep minar rahmani saking Allah kang Rahman. Ngarep-arep ayam tafi'a ing yen to paring manfaat sapa Ar-Rahman di kelawan kitab al-adqiya ing pira-pira wong kang cerdas. Jadi dinamakan kitab Qurratul Ain ini dengan yang isinya memuat tentang beberapa hukum agama, hukum agama. Ini dengan harapan agar kitab ini memberikan kemanfaatan terhadap orang-orang yang cerdas. Jadi kita semua itu ketika mengaji kitab ini ya dianggap oleh musannaf orang yang cerdas. Amin kan gitu. Wa anta korolan yento ing yento seneng bihi kelawan kitab
apa aini mripat ingsun dan ing dalem besok. Besok iki sing dimaksud ya fil yaumil akhir, dina akhirat, fil jannah dalam ujian itu terangkan besok itu kapan? Ya besok di dalam surga. Seneng binadari kelawan mersani ila wajhi maring dhate Allah al karimi kang mulya. Bukrotan ing dalam waktu esok wasian lan waktu sore. Jadi luar biasanya kitab ini karena oleh musonef mengharapkan besok di surga itu, di hari akhir yaitu di surga itu dapat melihat zatnya Allah, karena besok di surga itu orang yang masuk surga itu bisa melihat zatnya Allah, tapi tidak bisa menggambarkan seperti apa zatnya Allah setelah orang yang melihat itu melihat zatnya Allah. Dari kitab fikih itu, fikih itu apa? Fikih itu ya mengetahui beberapa hukum syara sing bangsa pekerjaan al-amaliyah al-muktasab yang diambil dari sunnah. Fikih di situ mengetahui beberapa hukum syara yang bangsa pekerjaan al-mutasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi diambil dari beberapa hukum yang mendetail, terperinci, itu maksudnya mendetail. Termasuk dari kitab wastimdaduhu minal kitabi wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Jadi ada dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah itu menggunakan ijma' dan qiyas. Kenapa harus ada ijma' dan qiyas? Karena tanah yang nusus sebagai rumun tanah yal waqa'i. Jadi terbatasnya nas dan tidak terbatasnya perkembangan zaman. Itu sehingga ada qiyas, itu hukum qiyas. Adapun faedah fikih itu intisalu amamirillahi ta'ala wa jinabu nawahi, mengikuti perintah-perintah Allah. Dengan kita mengetahui fikih itu, maka faedahnya mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Gitu. Kita lanjutkan babus sholati utawi iki kitab ing dalem nerangake salat. Inna mata jibrang pestine wajib apa al maktubatu salat maktubah, salat 5 waktu itu yang wajib ala muslimin ing atase wong Islam mukallafin kang mukallaf. Jadi wajib salat 5 waktu itu bagi orang Islam mukallaf. Yang termasuk mukallaf itu ya sudah terkena konsekuensi hukum syara. Maksudnya terkena ke konsekuensi hukum syara itu ya ketika itu hukum wajib kok tidak dilaksanakan, maka hukumnya dia berdosa. Nah, tapi kalau dilaksanakan mendapat pahala, itu berarti mukallaf. Lah orang mukallaf itu ya batasannya apa? Ya balik, mempunyai akal. Balik mempunyai akal. Sedangkan batasan balik itu ya orang yang sudah pernah mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah apa? Ngimpi kudanan misalnya. Ya ndak itu, ngimpi basah cara banyak ngimpi metu mani, nah cetane kan ngoten gitu. Ben cetak, kadang dicetakno ku ora paham ngimpi. Jadi kalian semua itu saya kira semuanya sudah. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu.
Tahirin kang suci, termasuk suci saka haid nifas. Gitu. Waktunya masih berapa menit, Pak? Oh, sebentar lagi. Jadi sholat itu wajib bagi orang Islam mukallaf yang suci. Wajib talu in akhrojaha an wakti jam'in ilam yatub. Bahkan seandainya orang itu kok sengaja mengeluarkan atau tidak mengerjakan sholat, tapi tidak mengerjakannya sholat itu sengaja, itu dibunuh. Dibunuh. Itu tentunya di dalam negara Islam. Kalau di Indonesia ya kena HAM. An waktu jam ini ilamnya itu saking wajibnya sholat itu, karena termasuk sholat ini wahyu yang diterima dari Allah oleh Nabi Muhammad secara langsung. Mungkin sementara itu karena waktu sudah melampaui 2 menit. Ada pertanyaan? Ya, saya dulu ya. Ya, begitu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada manfaat dan barokahnya. Nanti ada materi, mungkin nanti bisa share ke anak-anak. Ini termasuk keterangan-keterangan penjelasan dari kalimah di atas atau kalimah dalam kitab Qurratul Ain. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tadi mata pelajaran fikih salaf menerangkan tentang pentingnya sholat awal, wajibnya sholat bagi anak-anak khususnya kelas 9 yang sudah mukallaf. Ya, ini penting untuk difahami dan diamalkan untuk anak-anak semuanya. Jangan sampai kita sengaja meninggalkan sholat. Terima kasih atas materi pelajaran. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dan berkahnya. Terima kasih.